Perkenalkan, nama saya Salwa Bilkis Putri Handani dari kelas 11 MIPA 4 absen 33. Nama Naila Jovita, kelas 11 MIPA 4 absen 25. Nama Dino Suraya, kelas 11 MIPA 4 absen 10. Fazaila, absen 14, 11 MIPA 4. Varianka Akbar Al-Fajri, absen 35, kelas 11 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Herulido Arifudin dari kelas 11 MIPA 4 absen 8. Teknologi sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel. Ada 6 teknologi sistem sirkulasi, yaitu teknologi elektrokardiograf, transplantasi jantung, terapi gen, angioplasti, operasi bypass, dan teknologi pacemaker. Teknologi elektrokardiogram. Elektrokardiogram adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Kemudian akan mengevaluasi aktivitas listrik jantung pasien melalui monitor. Selain itu, grafik yang menunjukkan aktivitas listrik jantung pasien juga dapat dicetak di kertas dan dilampirkan pada rekam medis pasien. Elektrokardiogram dapat digunakan untuk mendeteksi kondisi-kondisi berikut: serangan jantung, kardiomiopati, gangguan irama jantung, penyakit jantung koroner, gangguan elektrolit, keracunan obat-obatan. Berikut adalah prosedur elektrokardiogram. Bisa dilakukan di klinik atau rumah sakit dengan lama pemeriksaan kurang lebih 10 menit. Lalu pasien akan diminta mengganti semua pakaian dengan baju operasi, kemudian mencopot perhiasan atau benda apapun di tubuh yang bisa memengaruhi hasil pemeriksaan. Kemudian diminta untuk berbaring di tempat tidur. Selanjutnya, elektroda yang tersambung dengan mesin EKG akan ditempelkan di dada, lengan, dan tungkai. Mesin EKG akan merekam aktivitas listrik jantung pasien dan menampilkannya dalam bentuk grafik gelombang listrik di monitor. Efek samping elektrokardiogram umumnya aman dan sangat jarang menimbulkan efek samping apapun. Namun, pada beberapa kasus, pasien mengalami reaksi alergi kulit terhadap elektroda yang ditempelkan di tubuh. Pasien juga mungkin akan mengalami sedikit sakit saat elektroda dicabut dari kulit. Transplantasi jantung adalah proses pengangkatan jantung yang sudah tidak bekerja secara optimal dan menggantinya. Dengan prosedur transplantasi jantung aman dilakukan selama pasien menjalani pemeriksaan secara rutin setelahnya. Syarat untuk melakukan transplantasi jantung: mengalami gagal jantung yang parah, memiliki peluang hidup yang rendah bila tidak mendapatkan donor jantung, tidak merokok, memiliki kondisi yang cukup sehat untuk menjalani operasi serta perawatan selama dan setelah transplantasi, bersedia dan mampu mengikuti program medis yang diberikan oleh tim dokter. Tahapan transplantasi jantung: yang pertama, tahapan menemukan donor yang tepat. Yang kedua, tahapan mengangkat jantung penerima donor. Yang ketiga, memasang jantung dari donor. Risiko transplantasi jantung: efek samping pengobatan, infeksi, kanker, masalah pada pertumbuhan arteri, penolakan jantung baru oleh tubuh. Terapi gen. Terapi gen merupakan suatu teknik untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen yang mengkode VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. VEGF diperlukan untuk mendorong munculnya pembuluh-pembuluh darah baru dari arteri. Tipe terapi gen. Terdapat 2 bentuk terapi gen, yaitu 1. Terapi gen sel somatik merupakan bentuk terapi gen yang paling umum dilakukan di dunia. Hal ini meliputi memperkenalkan sebuah jalan yang baik dalam target sel sebagai hasil akhir terapi. Terapi gen somatik secara umum dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ex vivo, sel dimodifikasi di luar tubuh kemudian ditransplantasikan kembali ke dalam tubuh, dan in vivo di mana proses berlangsungnya di dalam tubuh. 2. Terapi gen sel germinal meliputi modifikasi gen pada sel telur dan sperma. Bentuk terapi ini diperkirakan dapat dipertahankan sepanjang garis keturunan. Pada percobaan yang telah dilakukan, para ahli memasukkan ligamen DNA ke dalam sel telur tikus yang telah difertilisasi.
Cara kerja metode terapi gen. Dalam terapi gen ini kita memerlukan satu molekul yang berfungsi sebagai karier disebut sebagai vektor. Vektor inilah yang membawa gen atau DNA yang normal ke sel target pasien dan yang biasa dipakai sebagai vektor. Pengobatan dengan gen terapi meliputi 1. Imunoterapi, menggunakan sel yang telah dimodifikasi secara genetik dari partikel virus untuk menstimulir sistem imun tubuh sehingga mampu mengalahkan keganasan sel kanker. 2. Viro-onkolitik, menggunakan partikel sel virus yang beraplikasi di dalam sel kanker dan menyebabkan sel kanker menjadi mati. 3. Transfer gen. Teknik ini relatif baru dengan cara memperkenalkan gen 2 yang dimasukkan ke dalam sel kanker atau mengelilingi jaringan kanker sehingga dapat menghentikan pertumbuhan dan menghancurkan sel kanker. Beberapa jenis virus yang digunakan untuk terapi gen. 1. Retrovirus, golongan virus yang dapat membuat rantai ganda DNA dari genomnya dan disatukan dengan kromosom sel inangnya, misalnya HIV, Human Deficiency Virus. 2. Adenovirus, golongan virus dengan rantai DNA gandanya dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan menimbulkan kematian, misalnya virus influenza. 3. Adeno-associated virus, virusnya kecil, mempunyai single-stranded DNA dan dapat memasukkan material genetik di tempat spesifik pada kromosom 19. 4. Herpes simplex, golongan virus dengan rantai ganda DNA yang menginfeksi sebagian dari sel seperti sel neuron. Angioplasti. Angioplasti adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa plak atau timbunan lemak pada pembuluh darah dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter. Kateter adalah tabung kecil yang fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk membantu mengosongkan kandungan kemih. Cara kerja angioplasti. 1. Lubang kecil dibuat biasanya pada selangkangan kaki, pergelangan tangan, atau siku. Yang kedua, kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Yang ketiga, kontras disuntikan melalui kateter supaya dokter dapat melihat arteri pada layar X-ray. Yang keempat, setelah kateter sampai ke arteri tersumbat, dokter meletakkan balon pada bagian arteri tersumbat. Yang kelima, balon dikembangkan untuk membuka penyumbatan sehingga aliran darah kembali normal. Beberapa risiko lainnya yang terkait dengan angioplasti koroner meliputi: yang pertama, pendarahan, penggumpalan atau memar pada tempat sisipan. Yang kedua, jaringan paru terbentuk di dalam stent. Yang ketiga, detak jantung tidak teratur atau aritmia. Yang keempat, kerusakan pembuluh darah, katup jantung atau arteri. Yang kelima, serangan jantung kembali. Yang keenam, kerusakan ginjal terutama pada orang yang sebelumnya mengalami masalah ginjal. Yang kedelapan, stroke, komplikasi yang langka terjadi. Operasi bypass. Operasi bypass jantung adalah tindakan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri koroner pada pasien penyakit jantung koroner. Operasi ini dilakukan dengan cara mencangkok atau graf pembuluh darah dari bagian tubuh lain untuk kemudian ditempelkan dan dijahit ke otot jantung yang mengalami kerusakan akibat penyumbatan pembuluh darah jantung. Langkah-langkah operasi secara umum. 1. Pengambilan sepotong pembuluh darah atau graf dari tungkai lengan dan balik tulang dada. 2. Fungsi jantung dialihkan ke mesin jantung sehingga jantung berhenti berdenyut. 3. Penjahitan pembuluh darah graf ke pembuluh darah jantung koroner. 4. Penjahitan graf ke aorta. 5. Fungsi jantung dialihkan kembali dari mesin jantung. Resiko operasi bypass. 1. Nyeri. 2. Efek samping akibat anestesi seperti mual, sakit kepala, dan gangguan pernapasan. 3. Demam. 4. Pendarahan atau infeksi pada luka sayatan operasi. 5. Masalah pada jantung seperti gangguan irama jantung atau aritmia dan serangan jantung berulang. 6.
kerusakan organ seperti gagal ginjal dan kerusakan paru-paru. 7. Dan stroke. Terima kasih. Pacemaker merupakan alat pemacu detak jantung untuk menstabilkan detak jantung dengan memberi impuls listrik kekuatan ringan. Pacemaker bekerja sesuai dengan informasi yang diterima ke dalam pulsa generator melalui lead, lalu mengirimkan sinyal listrik kembali ke elektroda di ujung lead di dinding jantung. Cara pemasangan pacemaker. 1. Transvenus. Elektroda pacu dipasang melalui vena menuju ventrikel kanan atau atrium kanan atau sekeduanya. 2. Epikardial. Elektroda pacu dijahitkan ke epikardium pada saat operasi jantung. 3. Transcutaneous. Elektroda ditempatkan pada dinding dada anterior dan posterior, kemudian disambungkan ke unit pacu eksternal. 4. Transthoracic. Elektroda pacu dipasang dengan menusukkan kawat transthoracic vertikal kanan. 1. Sayatan kulit dibuat di bawah selangkang, biasanya di bagian kiri. 2. Kantung berisi alat pacu dibuat. 3. Vena di belakang selangkang dilubangi dan melalui vena pacu diletakkan ke bilang jantung. 4. Timah pacu kemudian disambungkan generator detak. Sistem keseluruhan di tempat dalam kantung yang tersedia.